Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Patrol. Apa kabarnya? Bapak harap baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel SMP Negeri 1 Patrol. Tentunya kali ini masih tetap belajar bahasa Indonesia dengan materi pembahasan kali ini yaitu mengenai teks prosedur. Tapi sebelum kita memulai ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kalian yang belum subscribe dulu dong. Gratis loh subscribe itu. Setelah subscribe silahkan like dan share. Barangkali manfaat video ini untuk kita semua. Baik anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Patrol, Bapak mulai saja. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah, instruksi, panduan, atau petunjuk dalam melakukan sesuatu. Bentuk teks ini bisa berupa tulisan panjang, gambar, atau infografik. Lantas, apa sih tujuan menulis teks prosedur? Baik, teks prosedur tujuannya adalah memberi petunjuk kepada pembaca dalam melakukan pekerjaan secara tepat. Bentuk panduan bisa berupa ajakan, larangan, atau perintah. Kemudian kita bahas kebahasaan dalam teks prosedur. Seperti apakah itu? Kebahasaan teks prosedur setidaknya ada 4. Yang pertama, menggunakan kalimat ajakan, larangan, atau perintah. Contoh, pemerintah sudah gencar mengajak masyarakat hidup sehat. Yang kedua, atau B, jangan terlalu banyak mengonsumsi minuman bersoda. Dan yang ketiga, makanlah sebelum matahari terbenam. Pada kalimat pertama ada kata kunci mengajak, maka kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan. Sementara pada kalimat yang kedua atau B, jangan terlalu banyak mengonsumsi minuman bersoda. Kata jangan itu adalah kata larangan. Berarti pada contoh yang kedua itu adalah kalimat larangan. Kemudian pada contoh yang ketiga, makanlah sebelum matahari terbenam. Pada kalimat ketiga ada kata makanlah. Kata makanlah adalah kata perintah. Berarti contoh ketiga adalah contoh kalimat perintah. Kebahasaan teks prosedur yang kedua yaitu penggunaan kalimat inversi. Kalimat inversi yaitu posisi predikat mendahului subjek. Biasanya terdapat partikel lah atau kan pada akhir predikat. Contoh, ambillah 2 buah donat. Ambillah itu merupakan predikat yang ada di depan dan 2 buah donat adalah subjek. Jadi predikatnya di awal dan subjeknya di akhir adalah merupakan kalimat inversi. Unsur kebahasan yang ketiga dalam teks prosedur yaitu penggunaan kalimat pelesapan atau peniadaan unsur-unsur tertentu dalam kalimat supaya lebih sederhana dan efektif, atau kita sebut dengan kalimat efektif. Contoh, setelah dicuci bersih, olesi jagung dengan mentega dan saus pedas. Setelah jagung dibumbui, bakar jagung di atas api. Kalimat di atas itu masih ada kata-kata yang tidak perlu, maka dibuatlah kalimat efektifnya. Kita lihat yang kedua.
Cuci bersih jagung, olesi dengan mentega dan saus pedas, lalu bakar di atas api. Kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan adverbia atau kata keterangan. Nah, kata keterangan ini biasa yang sering digunakan adalah kata keterangan cara, kata keterangan alat, dan kata keterangan tujuan. Contoh, masukkan adonan kue ke dalam wadah tertutup. Wadah tertutup itu merupakan alat. Maka contoh yang pertama adalah menggunakan kata keterangan alat. Sementara yang kedua, aduk adonan secara menyeluruh supaya tercampur dengan rata. Kata supaya itu merupakan kata untuk penanda atau tujuan. Maka kalimat yang kedua adalah kalimat yang mengandung tujuan atau keterangan tujuan. Anak-anakku kelas 7 yang hebat SMP Negeri 1 Patrol, selain memiliki kebahasaan, teks prosedur juga memiliki struktur. Guna memahami struktur teks prosedur secara lebih dalam, silahkan kalian lihat dan baca contoh teks prosedur. Contoh teks prosedur membuat telur mata sapi yang lezat dan menyehatkan. Selain lezat, telur mata sapi juga bermanfaat dalam menjaga kesehatan tubuh. Telur mata sapi kaya akan vitamin D yang mampu memperkuat tulang dan kaya protein guna menjaga kesehatan otot. Mengingat hal tersebut, maka sangat dianjurkan untuk mengonsumsi telur mata sapi. Secara lebih rinci, berikut adalah tata cara pembuatan telur mata sapi. Hal pertama yang harus dipersiapkan ialah bahan dan alat. Bahan yang dibutuhkan meliputi telur ayam, minyak kelapa, garam. Sementara itu alat yang dibutuhkan hanya teflon, spatula, dan kompor. Setelah bahan dan alat selesai dipersiapkan, maka proses pembuatan telur mata sapi bisa dilanjutkan. Yang pertama, beri teflon minyak goreng secukupnya. Kemudian panaskan teflon. Yang ketiga, pecahkan telur tepat di atas teflon. Kemudian yang keempat, taburi garam secukupnya. Dan yang kelima, tunggu telur mata sapi sampai matang, baru ditiriskan. Dan yang keenam, sajikan telur di atas piring. Telur mata sapi sangat baik untuk kesehatan tulang dan otot. Tata cara pembuatannya juga mudah. Oleh karenanya disarankan sering mengkonsumsi telur mata sapi. Dari teks tersebut setidaknya ada 4 struktur dari teks prosedur. Yang pertama tujuan, kemudian bahan dan alat, kemudian langkah, dan terakhir penutup. Tujuan yaitu berisi gambaran awal teks mengenai panduan atau instruksi yang akan diberikan. Dan bahan dan alat ialah hal-hal yang bersifat habis pakai, sedang alat adalah media yang digunakan. Sementara langkah seperti namanya, yaitu langkah berisi sistematika pembuatan sesuatu atau prosedur yang harus dijalani. Dan penutup bisa berisi simpulan atau penegasan ulang. Oke, anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Patrol, demikian materi teks prosedur. Mudah-mudahan kalian paham. Biasa kalau belum paham silahkan kalian catat di buku kalian, tanyakan pada Bapak besok di sekolah. Terima kasih. Jangan lupa belajar karena masa depan ditentukan oleh kalian sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.